Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan sang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu dari doanya Rasulullah minta perlindungan kepada Allah daripada ajas lemah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, penyakit dalam hati. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada ragu-ragu, wal hazan, sakit hati. Hidup jangan sakit hati. Andai kata ada sakit hati, dibenahi hati itu supaya jangan berkepanjangan sakit hati. Jangan berkepanjangan sakit hati. Dunia ini memang seperti itu, permainan semua. Nah, ketiga, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ulun berlindung kepada Engkau ya Allah daripada jubun, pengecut, sifat pengecut, tidak punya keberanian. Padahal dalam kebenaran dan punya kemampuan, tapi tidak berani. Padahal dia punya kemampuan. Padahal dia punya kekuatan, tapi tidak ada keberanian. Orang pengecut. Wal bukhul, pikir pelit, medit, engken, pamalar. Sudah. Yang kelima, ini yang kita masih bahas. Ma'a'udzubika minal ajas wal kasal. Ulun berlindung kepada Engkau ya Allah daripada lemah. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wal yakhshal ladina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut. Law taraku, kalau kalian meninggalkan min khalqihim, setelah kalian tidak ada lagi, dzurriyyatan, generasi, zuriat, di'afan yang lemah. Nah, ini apa yang lemah di sini? Itu terbagi nanti kepada 4. Baru yang pertama, yaitu al-jahlu bid-din, kadang mengerti agama. Kadang mengerti agama itu adalah musibah terbesar dari seluruh musibah. Musibah yang terbesar kadang mengerti agama. Sampai kita hidup di Bapak Ibu tidak beragama. Apabila ada orang ngomong, jangan bawa-bawa agama, tinggalkan orang itu. Jangan diikut sertakan agama. Dia sudah berani meninggalkan agama. Tinggalkan orang itu. Tidak ada manfaat kita berteman, tidak ada manfaat kita berdekat dengan Allah, tidak ada manfaat untuk dunia kita, tidak ada manfaat untuk akhirat kita. Banyak orang yang ngomong seperti itu di akhir zaman. Anda bodoh orang tersebut. Kita mulai lahir sampai wafat ya beragama. Kita bermuamalah, berdagang diatur oleh agama. Kita buang air kecil diatur oleh agama. Kita berakhlak dengan orang tua diatur agama. Kita berakhlak dengan sesama diatur agama. Hati-hati orang yang seperti itu. Nah, di antaranya yang sudah kita bahas, yaitu yang terbanyak terjadi karena jahil agama, tersalah wali nikah yang kita bahas minggu kemarin belum selesai. Ada orang yang memahami kitab
tapi tidak punya guru. Ini yang berbahaya. Tidak punya guru, memahami kitab tidak pakai guru, atau membaca kitab bisa berguru tidak. Di antara kitabnya, kita benar. Dan jika bapaknya ghaib tidak ada, kepada perjalanan dua marhalah, ulun kemarin lupa, bukan lupa, ada sadar. Dua marhalah itu perjalanan boleh mengkasar menjamak. Dua marhalah itu 90 kilo. Bukan 2 kilo, 90 kilo. Dua marhalah 90 kilo. Anggaplah dari Martapura apalagi menjadi baru ke Kandangan itu sekitar 100 kilo. 100 kilo. Nah, Banjarmasin Kandangan 125. Nah, apabila dalam kitab dua marhalah, maksudnya 90 kilo. Atau Bapak Ibu, masa atau besar boleh mengkasar, boleh menjawab. Apabila perjalanan yang akan ditempuh berjarak 90 kilo sama dengan dua marhalah. Mulainya dia mengkasar menjawab bukan berarti mengadakan perjalanan dulu sampai 90 kilo. Bukan. Keluar tempat tinggal yang daerah dia, kita ambil, dia nanda ke Kandangan. Sedangkan dia di Banjarbaru, di Martapura sudah bisa menjawab. Tidak sudah. Tapi kalau dia nanda ke Kandangan, dia di Banjarbaru. Lalu dia di Martapura ada zuhur berkumandang. Sembahyang di Martapura 2 rakaat zuhur, tarik asar 2 rakaat di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Nanti kita mempelajari juga yang seperti itu. Jamak takdim. Karena ini waktu zuhur berkumandang, usolli qabla zuhri raka'ataini asran majmu'an ilaihil aslu adatan lillahi ta'ala. Jadi dululah, bisa beli. Pada hafal bahasa Arabnya, sengaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat, asar letakkan waktu zuhur pada atas bukan. Niatnya tak jangan sedikit. Karena waktunya waktu zuhur, sembahyang zuhur 2 rakaat. Salam sampai naik lagi sembahyang asar. Di waktu zuhur, usul pada asir rakaat asar bukan ilmu ada bila sengaja aku sembahyang asar 2 rakaat, asar letakkan waktu zuhur pada atas bukan Allah. Ini sembahyang sendirian tidak bisa. Selesai sembahyang asar, selesai. Teruskan perjalanan sampai ke Kandangan, balik lagi sembahyang asar begini. Abdul mana guru? Ulun guru di Martapura sembahyang zuhur, karena di perjalanan ulun sembahyang asar di guru di mana? Karena perjalanan yang 90 kilo, Abdul mengkasar menjamak daripada tambang. Allah memberikan keringanan apa hari digawe. Allah memberikan keringanan. Kenapa bakal ada keringanan? Hanya serajin-rajinnya kita membayar perjalanan kita 90 kilo, Allah mengkasar menjamak. Banyak pahala yang mengkasar menjamak sesuai selera. Tapi jujur, jangan sesuai selera tapi salah. Ya, agama seperti itu. Atau dia mengadakan perjalanan kita ambil contoh ke Kandangan lagi. Dia dari Kandangan kita aja sudah anak ke Banjarbaru. Kandangan itu bundaran Katupat itu masih Kandangannya. Anu pindah Kandangan tuh rantau lah. Itu di mana kita tuh? Ada dari Kandangan anak Banjarbaru mulai pulang. Di mana tuh? Bundaran itu kan bundaran ada masjid itu kan.
Itu batas. Oh, kan kita dari kandangan anak Martapura. Nah, di kandang nanti ini maaf kurang kandangan. Kalau yang misalnya berada di kandangan, pian kan banyak baru. Pian di kandangan tetap boleh menghasilkan jemaah. Kan misalnya orang Banjarbaru, kita nih nanti Banjarbaru, misalnya pian dari Banjarbaru menuju kandangan, itu dulu. Nah, supaya ini contoh. Lalu boleh kan di Martapura menghasilkan jemaah. Lalu pian meneruskan perjalanan. Nah, di perjalanan itu kan ada sampai masuk, ada sampai begini. Terus saya sudah jawab Pak. Orang tanya lagi. Kalau orang kandangan, ini orang kandangan, mungkin sudah dia di meja baru, kan di orang kandangan lagi. Contoh, ini orang kandangan hendak, apa yang dia baru? Nah, batas luar kandangan itu mana tadi? Jembatan ada di. Oh, Tugu Pahlawan itu. Oh iya iya. Nah ini kandangan-kandangan, ayo bantu. Ini nah ini kandangan. Berarti Tugu tadi lah jembatan tadi. Nah berarti kalau kurang kandangan, anak mata berapa di situ sudah berbuka sama jemaah. Batas. Ini batas daerah itu. Nah misal dia anak Martapura di kandangan azan maghrib misal, tapi kan sudah keluar wilayah kandangan, maka pian sembilan maghrib karena waktunya waktu maghrib. Kemudian dia setelah selesai maghrib ada isya ke maghrib. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Maghrib hanya dijamak boleh isya ke maghrib, namanya jamak takdim. Isya ke maghrib, berarti maghrib dulu 3 rakaat. Ingat dijamak zaman nikah 1,5 diringkas kayak jam maghrib. Nah, dan boleh di mana tahiyatnya? Maghrib boleh dijamak, tapi tidak boleh kasar diringkas. Sembahyang maghrib 3 rakaat, usai fardhu maghrib di 3 rakaat majmu'an ila isya, ila isyaku adatan bilaila. Sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat, isya gabung waktu maghrib fardhu Allah. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Ayat Allah juga ayat. Kemudian salam naik lagi sembahyang isya 2 rakaat. Soalnya sampai di perjalanan terus kandangan terus kira-kira isyanya berkumandang di mana ya? Di mata bulan. Kandangan kalinya ada isya kira-kira di mana ya perjalanan yang ada non wajib ada darurat terlalu lambat di mana ya? Saya kurang tahu, saya bingung ini tergantung pengalaman masing-masingnya. Berarti bingung ada lagi beda ya? Ada yang memikirkan sama yang lagi ya sampai ke rumah bukannya lagi. Jangan kerjakan. Dimudahkan oleh Allah. Allah memberikan. Nah kalau kita kembali nih permasalahan masa atau pasar, jarak boleh buka sama jalan. Kita Bapak Ibu dari Martapura tadi, kita ambil contoh apa bukan dari Banjarbaru, hendak ke kandangan. Di Martapura sudah boleh buka sama jalan. Berarti di Martapura azan zuhur berkumandang. Nah itu tahu. Berarti sembahyang zuhur 2 rakaat di Martapura. Tarik asar di waktu zuhur. Berarti miliknya milik waktu zuhur. Kemudian sembahyang asar. Terus dia mengadakan perjalanan. Azan asar berkumandang. Tidak ada masalah. Mungkin dia sudah sampai di kandang. Masih ada waktu asar. Nah, kita teruskan. Yang berurusan dengan tangan berapa hari? 3 hari. 3 hari boleh buka sama jamaah. Selama 3 hari. Apabila 4 hari kembali kepada tamat. Sempurna 4 rakaat. Nah itu.
Lalu dia anak berangkat lagi ke Martapura di kandangan tadi 3 hari, ada hari keempat. Urusan yang di kandangan. Karena dia tiba urusan, kadang ingat lagi kita sampai yang maghrib, kadang ingat. Nah, ini bisa ingat. Tapi jangan sengaja, kadang ingat. Astagfirullah, aku belum sampai yang maghrib. Isya berkumandang. Maka dia niatkan di waktu mengangkat takbiratul ihram sampai isya, maghrib diletakkan di isya. Boleh. Lupa. Niatnya paling lambat di ketika dia mengangkat takbir sampai isya. Apalagi di perjalanan yang tidak bisa misalnya sampai maghrib. Lalu, itu sampai maghrib, aku nggak bisa. Di perjalanan seperti ini ada singgah-singgah bebannya nih, sopirnya nungguin anak sembahyang ini bisa niatkan maghrib nanti aku kerjakan di waktu isya. Apabila tidak diniatkan, perjalanan maksiat. Itulah perjalanan yang tidak bernilai maksiat kalau mengerti jamak kasar. Nah, lalu Bapak Ibu, ini isya berkumandang. Kita belum sampai maghrib. Karena perjalanan dia tadi kan di kandangan 90 kilo dari Banjarbaru lagi. Sembahyang isya dulu karena milik waktu. Ini penting nih, namanya jamak takhir. Milik waktu apa? Waktu isya. Sembahyang isya yang 2 rakaat. Maghrib setelah dia sembahyang isya baru sembahyang maghrib 3 rakaat. Usul qadar isya rakatnya asal majmu'an. Bukan maghrib waktu isya. Kalau maghrib itu namanya jamak takdim. Tidak bisa maghrib menabrak waktu. Kalau aturan kan maghrib dulu baru isya. Karena ini jamak takhir, maka isya dulu yang dikerjakan karena milik waktu isya. Maghrib minggir maghrib. Nah, orang banyak mengarasi pembaik-baik. Dulu tidak maghrib pada dulu. Kan jamak takhir. Yang maghrib itu jamak takhir. Kalau maghrib dahulu, berarti isya ikut maghrib. Kalau milik waktu isya, berarti maghrib ikut isya. Yang dikerjakan isya dulu karena milik waktu isya. Sampai isya dulu 2 rakaat. Setelah sampai isya 2 rakaat, baru naik sampai maghrib 3 rakaat. Karena milik waktu isya yang diutamakan. Karena waktu maghrib sudah habis. Maka boleh kita mengikutsertakan di ketika niat takbiratul ihram mengerjakan isya menarik supaya tidak dihukumkan melalaikan waktu. Namanya jamak takhir. Apabila waktu asar berkumandang belum sembahyang zuhur, berarti kita arahkan zuhur ikut di asar. Asar dulu dikerjakan karena milik waktu asar. Setelah waktu asar berkat dikerjakan, baru sembahyang zuhur berkat. Pemilik waktu itu yang utama, bukan karena urutannya yang utama. Jelas? Penting. Itu namanya Bapak Ibu disebut 2 marhalah atau 90 kilo. Berkaitan kasus yang kita bicarakan. Seseorang mengajak kita pada guru, kayaknya muncul di sini. Nah, apabila bapaknya, wali nikahnya, wali tidak ada. Kepada perjalanan 2 marhalah, perjalanan 90 kilo. Yang mewakilkan perempuan itu berpindah kepada wali hakim. Nah, ini yang banyak salah kaprah memahami teks.
Bapak Ibu, minta maaf guru-guru kalau ada yang hadir, jangan kita kurang lengkap referensi berbahaya. Alat pertukarannya kurang lengkap kayak ini di sini ada beban kontraktor misalnya. Kalau kurang lengkap alat pertukaran, ini ada yang ada bapaknya. Kalau urusan perumahan, membangun rumah, ada lengkap alat kayak jadi apa mau berangkat? Nah, ada lengkap. Ya, apa nih kayak anda misalnya ini? Kalau mau lah duduk kandangan ada lengkap. Lagi di dudukan, mana nih hubungan berbeda? Ada lengkap mula apa? Ada jadi juga. Sama menguasai, membahas ilmu. Kalau nggak lengkap, nggak usah. Tanyakan kepada yang mengerti. Tanyakan kepada yang mengerti. Nah ini yang penting. Nah lalu Bapak Ibu, kalau tekstual seperti ini, lalu diasumsikan, dimunculkan, kalau kita ingin mengawini, menikahi perempuan, supaya abahnya kada berfungsi jadi wali nikah, kita bawa aja anaknya sampai 90 kilo. Maka bolehlah kita mencari wali hakim. Nah ini caranya banyak anak bibinya hilang ya. Maka banyak yang ngomong seperti itu. Supaya abahnya kada berfungsi jadi wali nikah. Maka kita harus mengadakan perjalanan 2 malam atau 90 kilo. Maka bolehlah berpindah kepada wali hakim. Itu guru di negeri kita. Teks yang Bapak baca tidak memahami maksud dari teks itu. Hati. Satu kitab. Kitab yang kedua. Kitab yang kedua Bapak Ibu. Nah, apabila ingin menikahi perempuan, seorang perempuan, ayahnya tidak setuju karena dia sudah saling cocok lah kalau ayah tadi sudah ujian nama lakiannya tadi pintar juga ini membawa anak orang larian supaya kita bisa nikah. Ada kalau kita ujian guru siapa, maka bolehlah berpindah kepada wali hakim. Salah kaprah itu dan menerapkan baik-baik. Kembali dulu, wali itu tidak bisa main-main. Ada 8 jumlah wali nikah. Ini kita perlu kajian pagi ini. Satu yang catat, ayah kandung. Ayah kandung. Satu, ayah kandung. Artinya tidak bisa berpindah kepada yang lain selama ayahnya sana. Apabila ayahnya tidak setuju, aku tidak setuju kalau kamu nikah sama dia. Nah, itu nanti ada kasus baru lagi. Kalau begitu caranya, wali yang kedua kepada kakek atau ayah dari ayahnya. Ini apa tuh? Kakek ada. Tapi jalur bapak lah, jalur bapak bukan jalur ibu. Tidak bisa bapak ibu pindah kepada kakek kalau ayahnya masih hidup. Perpindahan ke kakek artinya kalau ayahnya sudah wafat, kakeknya masih hidup. Banyak aja bapak ibu terdahulu anak meninggal daripada ayah. Terdahulu anak meninggal daripada ibu, makanya anak ancam kuitan. Ya ada ini ancam kuitan. Jangan tapi tahu penyarikan main baik. Karena mungkin meninggal siapa yang urus? Orang dijawab, kalau itu meninggal siapa yang urus? Apakah harus orang tua yang dulu meninggal? Apa ini orang ngomong kepada kedua orang tuanya?
Apabila ayahnya tidak ada, meninggal maksudnya, berpindah kepada kakek. Kalau kakeknya masih hidup, ayahnya ayah itu kakek. Tapi kalau ayahnya tidak setuju gimana guru? Apakah paling pindah kepada kakek? Harus ikut sertakan kantor mediasi. Kenapa maka dia harus setuju dengan anaknya sudah cocok? Kenapa? Dia termasuk wali mujibir, dia bisa mengarasi anak yang benar. Tapi alasan apa? Karena calon mama menantu berburu baik dari segi iman. Tapi nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Aku mencari menantu yang soge, belakang soge ada. Kurang cari menantu tuh yang berpotensi sugi, yang sugi. Ada perbedaan. Kalau mencari non sugi bisa mantu. Kalau berpotensi sugi, nah di Suhaimi itu tunduk sedikit. Nah, cari mantu yang berpotensi sugi, jangan mencari non sugi. Jangan menjuluki iwan, juluki. Jangan mencari menantu yang cantik, karakternya. Karena kita bukan menikahi kecantikannya setelah berubah tangga. Karakter. Jangan mencari menantu karena ketampanannya. Kita ada menikahi ketampanannya setelah berubah tangga. Karakternya. Rumah tangga itu karakter. Ketampanan kalau mulutnya seperti letupan. Kecantikannya mulutnya seperti mercon. Nang biniannya mercon mulut, nang lalakiannya letupan. Meledak. Roda Irang yang meledak lainnya. Nikah bukan karena ketampangan, nikah bukan karena kecantikan, nikah itu terikat dengan harta. Itu yang abadi. Ayo yang hadir. Nah, kemudian Bapak Ibu lagi. Ternyata ayahnya tidak setuju karena itu. Boleh diambil wali hakim sebagai jadi wali. Kamu tidak mengizinkan anakmu nikah, tujuannya karena hanya kekayaan, ya, maka anakmu sudah saling cocok dengan calonnya ini. Kami ambil alih oleh wali hakim, maka sahlah kembali. Ada berpindah kepada kakek karena ayahnya masih hidup. Jelas ini banyak kasus yang terjadi Bapak Ibu. Tidak bisa pindah kepada kakek karena ayahnya masih hidup. Kenapa maka ayahnya tidak setuju? Buat mediasi. Ada apa? Beda agama guru bingung. Benar, ayahnya dalam kebenaran. Maka wali hakim tidak berfungsi karena ayahnya tidak setuju karena dibenarkan oleh agama. Karena anaknya beda agama ingin menikah. Guru tidak setuju guru bingung atau tidak setuju itu Pak wali hakim. Kenapa mak tidak setuju? Karena guru itu tidak setuju sebagai wali hakim tidak setuju. Nah, ya sudah. Diam. Ini. Bapak Ibu. Wali hakim tidak setuju. Apa namanya? Ayahnya tidak setuju karena anaknya tidak agama. Maka tidak berfungsi wali hakim. Kebenaran ada pada ayah. Kebenaran pada ayah. Kalau kakeknya yang setuju gimana dulu? Tidak bisa pindah ke kakek karena kebenaran ada pada ayah. Kalau kebenarannya pada wali hakim, ayahnya karena urusan dari kekayaan. Nah kita berhadir. Ada kawakah ada mengikut sertakan agama? Itu kita teruskan. Setelah kakek yang ketiga,
saudara kandung. Ini kalau ayahnya wafat, kakeknya wafat, saudara kandung. Tidak boleh ayahnya tidak setuju, misalnya kakeknya tidak setuju, ada saudara kandung kayak aku lagi. Wali hakim wali nikah itu wajib berurutan. Ada mau loncat-loncat. 3, 4, saudara seayah. Saudara seayah berarti punya istri 2 atau 3 atau 4. Kenapa? Saudara seayah jadi wali nikah boleh, tapi tidak bisa saudara seayah jadi wali nikah kalau masih ada saudara seayah sendiri. Ya, telitinya 4 kan sudah. 5, anak laki-laki dari saudara seayah dan seibu, namanya keponakan. Ya. Ayo pahami baik-baik nih. Yang pahami baik-baik ini ulun langsung ke anunya aja ke anak apa namanya tuh, anak laki-laki dari saudara seayah seibu, namanya keponakan. Kalau sudah tidak ada saudara seayah, nah, itu. Kalau saudara seayah seibu dulu. Kalau nggak ada saudara seayah. Kalau nggak ada, itu berapa? 5. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara seayah saja. Anak laki-laki dari saudara seayah. Keponakan kalian saya. 7, saudara laki-laki ayah. Paman. 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Ayo, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Paman kita buah. Saya sepupu. Nah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Berarti sepupu. Sampai sini. Kalau tidak ada lagi, walinya wali hakim. Wali hakim itu. Wali hakim itu siapa? Kepala bukan udin. Tuan guru boleh boleh jadi wali hakim. Kecuali kepala kantor kabupaten. Ini tuan guru mentang-mentang jadi tuan guru di kampung, ini kalau guru jadi wali di kampung, itu boleh presiden. Itu buat kantor. Nah, ulun dari sekali juga orang kuliah kantor, ulun ini guru yang ambil berkat ya. Ambil berkat apa? Ulun kira dia bisa berkat. Hendak yang boleh menikahkan ulun dan ulun meminta jadi wali hakim ulun. Aku ini wali ada, hakim ada. Kalau ulun jadi saksi ini kan mau, tapi jadi wali hakim tidak berapa. Nah, ini aja. Nah, lalu bagaimana permasalahan ini? Nang membolari tadi anak orang. Nah, kitabnya ada tadi. Wah, kitabnya ada. Tangari dengan baik-baik. Mas'alatun an waliyah ila masafatil qasam. Ini satu problem dalam kehidupan. Orang yang membawa anaknya untuk nikah, tapi dia mengadakan perjalanan 2 marhalah dan langsung menyeberang lautan. Lautan itu ada 90 kilo lautnya, bro. Ngarang laut, lain kalau sungai. Jelasnya
90 kilo. Inta ada muraja'atu linawi khawfi. Karena ini sudah perjalanan 90 kilo, masalah walinya tidak jelas. Nah ini maksudnya masalah perempuannya walinya tidak jelas. Ini anak siapa? Ada tahu juga. Ketemu di pekerjaan, ketemu sama-sama kerja, itu maksudnya. Kita ini kan asli orang mana? Misal, orang ini minta maaf lah, ini contoh orang Jawa. Jawa mana? Jawa Barat. Yang aku orang Jakarta, di mana? Jakarta Timur. Sama-sama kita bergaul di Kalimantan Selatan nih. Ya, nggak tahu. 90 kilo lah gitu kan. Mama abah itu adalah ini tahu di mana. Abah mama ulun tahu. Kenapa maka ikan ke sini? Ulun melambang buana hidup sedang arah. Akhirnya ulun itu ada duit berangkatlah ke Kalimantan mengadu nasib. Maka dia jelas kita ini anak siapa? Nah, itu hanya ulun. Berarti bawa yakin di Kalimantan Selatan. Itu maksudnya jangan membawa orang lain. Itu yang dimaksud karena ini perjalanan sudah 90 kilo atau 2 orang. Apabila tidak jelas kewaliannya. Nah, baina baidi ghaibatil waliyyi wa ghaibatiha. Karena ada jelas kabarnya siapa. Yang bisa terjadi kalau minta Allah, belum bisa ceramah di maaf kalau ini ada tugas di panti-panti seperti panti sosial. Pernah juga sekali ceramah di panti melati itu ibu-ibu buat bininya bukan cara bahfian ini. Biniannya kan banyak kita saja. Ceramah selesai makanan. Berapa umur yang burung tuanya? Kalau ada sedikit kami yang membayar kerja ini. Pak Ibu tahu biar nih apa nih? Ini jangan masih tahu Pak. Ada yang membawa kayak Pak. Nah ketawa berarti setuju tuh. Berarti itu yang disebut walinya tidak ada. Bukan supaya boleh nikah kita tinggalkan dulu perjalanan sampai seminggu. Bapak Ibu, perjalanan itu dalam mengkasalnya cuma tidak boleh. Karena perjalanannya perjalanan maksiat membawa orang lain. Maksiat tidak tahu. Nah, tidak boleh mengkasalnya. Bagaimana solusinya? Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Pokoknya hari ini masalah wali ada 8. Bagaimana kasus yang terjadi yang dibawa orang bernikahan dan wali hakim itu kita bahas insya Allah. Dan minggu depan ulun tidak bisa datang karena ulun hendak menjadi ayah di kota Madinah. Nah, ini ulun hendak ziarah dulu kepada ayah ulun di kota Madinah. Ulun berangkat berempat orang. Mama ulun, istri sama bungsu, kakak adik ulun terakhir. Nah ini ziarah ke orang tua ulun. Itulah manfaat alasan kita berangkat. Nah oleh sebab itu minggu depan kita sekali lagi. Insya Allah minggu keduanya sekali aja kita liburnya di sini. Kalau di lain 2 kali, kalau di sini sekali. Nah, insya Allah. Kalau kita libur, bulan pagi hari ini membawa impian. Ini rahasia perjalanan itu supaya mudah. Anak membawa impian, amanah yang akan bawa ke kota Madinah. Apabila kita di perjalanan ada amanah yang dibawa, Allah melindungi banyak amanah orang lainnya.
Aku harus melindungi Allah. Di antaranya kirim salam sama Rasulullah. Karena kita setiap sembahyang pasti mengucap Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang kepada Rasulullah. Dalam kitab Nikmatul Qubur Rasulullah menjawab salam umat. Apalagi di dekat makam Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, ulun mengajar sampean, nanti pian sebut nama pian binnya bin Abel pian. Ibu-ibu bintinya binti Abel pian. Bukan binti mama. Binti mama kedua. Pertama talqin kubur. Kalau tidak ada bapak tapi nak kabur binti mama talqin kubur. Karena kita keluar dari dunia ini dari perut mama masuk ke perut bumi di mana sama membuka rekening bank di mana juga. Nah masalah ini kita minta apa ayah sampean. Nah ikuti ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ulun sebut nama pian bin ayah pian, ibu-ibu binti ayah pian. Berkirim salam lewat pian kepada Rasulullah dengan lafaz Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, akan ulun sampaikan kirim salam pian semua ini ketika ulun berada di depan makamnya Rasulullah. Doakan ulun mudah perjalanan ulun lancar, sehat, berkah dan pian pun ulun doakan di sana seluruh jamaah pengajian subuh minggu di masjid Hidayatul Muhajirin, laki-laki perempuan yang kenal dengan ulun dan mereka kenal dengan ulun kenal mereka dan mereka kenal sama supaya insya Allah Bapak Ibu kita semua akan semuanya berangkat ke sana. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضل وانت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وانت لم تزل اليك اهلا. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بجاه رسول الله الشفاعة بجاه رسول الله الشفاعة بجاه رسول الله الشفاعة من قبل أن تميتنا. اللهم رب الهدي والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا محمد منا السلام. أبلغ لسيدنا محمد منا السلام. أبلغ لسيدنا محمد منا السلام ويسر لنا يا الله لجميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس زيارة مكة والمدينة زيارة مكة والمدينة زيارة مكة والمدينة بجاه رسول الله بجاه رسول الله بجاه رسول الله الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم